Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 14 Juni 2022 pukul 9.29 atau setengah 10 pagi. Saya akan berbagi mengenai hasil penyepraian herbisida Gold pada tanaman yang saat ini berusia 19 hari setelah tanam. Hasil penyepraian Gold itu akan saya tunjukkan di blok sebelah sana, di blok 2 yang luasnya 70 ru atau hampir 1000 meter persegi. Sementara ini kita sebut saja blok 1 yang luasnya 100 ru atau 1400 meter persegi. Mengapa saya ingin menunjukkan lebih dulu lahan yang gulmanya bersih? Karena biasanya kawan-kawan itu ada yang menonton skip-skip atau hanya bagian intro kemudian melompat secara random atau acak. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ya, saya bisa mengatasi gulma jika persiapannya matang. Sebersih ini tidak ada gulmanya sama sekali. Tapi untuk di blok sana memang persiapannya kurang matang karena baru saja deal sewa lahannya dan kemudian penyewa lama itu masih ada kesibukan sehingga membabat atau menebang pohon jagungnya itu mepet sekali dengan lebaran sehingga saya tidak sempat untuk menyepray ulang rumput di blok 2 sana. Apapun itu adalah kesalahan saya, tapi saya akan menunjukkan kondisinya sekarang setelah setidaknya 6 kali spray herbisida Gold dan 1 kali spray herbisida rumpas. Seperti ini untuk yang di blok 1. Selanjutnya kita akan melompat ke blok di sana. Nah, inilah kondisi gulma di lahan blok 2 yang terpantau sudah sangat menguning, tetapi belum mati total dan kita akan melihat dari jarak dekat. Seperti ini kondisinya, rumput tegi sudah menguning, tetapi bagian pangkalnya masih ada hijau. Itu artinya masih berpeluang untuk tumbuh lagi. Ini kalau Anda lihat secara langsung benar-benar sudah kering, tapi hanya bagian pangkal ini yang masih hijau dan akarnya masih sehat. Itu artinya butuh beberapa kali lagi penyepraian herbisida Gold supaya bisa benar-benar tuntas. Tapi bagi saya itu cukup berisiko karena gulma yang masih ada akarnya ini berpotensi tetap merebut nutrisi yang saya berikan untuk tanaman bawang merah, sehingga pertumbuhannya ada kemungkinan sangat terganggu. Nah, ini masih ada umbinya atau empolnya. Ini meskipun kecil tapi ini tetap berpotensi terus tumbuh seperti ini. Akan saya ceritakan ulang bahwa ini setidaknya sudah 6 kali spray, termasuk spray pertama ketika umur 1 hari. Pertama, saya ceritakan ulang, bagi yang sudah mendengar tentu saja bosan, tapi bagi yang belum mungkin akan kehilangan konteks. Maka pertama itu saya spray herbisida Gold 50 ml dan siram 25 ml serta H2O2 50 ml untuk tangki 20 liter itu pada 1 HST atau 1 hari setelah tanam. Kemudian pada umur 10 hari itu saya spray lagi herbisida Gold dicampur kalsium. Herbisida Goldnya hanya 1 sendok, kalsiumnya sekitar
800 gram sampai 1 kilo. Kemudian pada hari ke-11 jeda, dan pada hari ke-12 saya spray lagi dengan herbisida Gold, dosisnya yang juga sama, sampai setidaknya 6 kali. Jadi totalnya 6 kali. Sementara untuk rumpasnya itu 1 kali, tapi saya hanya memakai dosis 30 ml per tangki 20 liter. Seharusnya 40 ml per tangki 20 liter menurut rekomendasi dari produsennya, yaitu Bayer, PT Bayer, yang memproduksi herbisida sistemik rumpas, herbisida selektif sistemik. Jadi cara bekerjanya lebih lambat. Kita tidak bisa mengetahui hasilnya dalam waktu yang segera. Nah, kembali ke herbisida Gold. Mengapa ini sangat sulit mati? Karena memang jaraknya terlalu rapat, sehingga pada bagian pangkal tanaman ini sulit terjangkau oleh semprotan. Jadi yang tidak terkena semprotan ya tidak menguning. Maka ini saya akan memutuskan untuk memanggil kawan-kawan tani supaya membantu penyiangan gulma atau mencabuti seperti ini. Mungkin kita akan cari 4 orang dulu. Target saya selama 2 hari. Jadi kalau 1 orang misalnya biayanya 50.000, kali 4 200.000, kali 2 berarti 400.000. Mudah-mudahan selesai, tapi kalau tidak selesai ya sampai tuntas. Misalnya tuntasnya harus 4 hari, ya 4 hari. Begitu kawan-kawan. Seperti ini. Ini nanti dicabuti sampai akarnya. Mumpung ini kondisi tanahnya masih lembab karena kemarin hujan deras, maka relatif mudah untuk mencabutnya. Jadi apalagi daunnya juga sudah menguning meskipun akarnya masih kuat. Untuk bagian tertentu memang bisa bersih gulmanya karena waktu penyepraiannya ini kan berbeda-beda, bertahap, tidak dalam 1 hari selesai waktu penyepraian Roundup, herbisida Roundup sebelum tanam. Ada yang langsung terguyur hujan dalam waktu kurang 2 jam, ada yang sampai sore itu tidak terguyur hujan sehingga mayoritas mati. Seperti ini untuk peta ini, misalnya di bagian ini relatif bersih, tapi yang di bagian tengah ini luar biasa banyaknya. Nah, pelajaran penting bagi kawan-kawan sekali lagi bahwa pembersihan gulma sebelum tanam itu jauh lebih menguntungkan dibanding ketika sudah ada tanamannya. Tentu saja itu juga menjadi kebiasaan kawan-kawan. Kalau prosedur saya, misalnya setelah panen itu langsung dispray dengan herbisida sistemik Roundup, berselang seminggu atau 7 hari kemudian saya susulkan herbisida kontak Gramoxone, dan berselang 2 atau 3 hari saya lakukan pembersihan manual sebelum di bajak maupun di rotari. Dengan demikian ada peluang gulma itu relatif bersih ketika tanaman sudah tumbuh. Itu prosedur yang biasanya saya lakukan. Dan kalau sekarang ada semacam ini murni kesalahan saya, menjadi pelajaran yang sangat penting untuk tidak saya ulangi lagi. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Bagi yang senior mohon pendapatan dan terutama pendapatannya. Untuk yang sesama pemula seperti saya, mari belajar bersama. Dan untuk semuanya saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.